فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى. Pertanyaannya, dua harokat itu sepanjang apa? Tiga harokat itu sepanjang apa? Empat harokat itu sepanjang apa? Sampai 6 harokat itu sepanjang apa? Jawabannya adalah panjangnya harokat itu sama dengan panjangnya kita mengucapkan satu huruf hijaiyah. Satu harokat sama dengan mengucapkan huruf berharokat, baik itu fathah, kasrah, atau dhammah. Contoh satu harokat, ba, itulah satu harokat. Kalau dua harokat, baba, dua ba, baba. Berarti membaca, misal kalau kita membaca malik, malik, berapa harokat? Dua harokat. Pasti akan sama panjangnya dengan pada saat kita mengucapkan mamalik. Sama nggak? Kenapa? Karena mamalik mimnya dua, malik mimnya satu tapi ditambah mad jadi dua harokat. Mimnya jadi dua juga panjangnya. Malik, mamalik. Tidak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu berarti bukan dua harokat lagi. Maliki yaumiddin, sudah lebih dari dua harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin, sudah lebih dari dua harokat. Atau gaya bacanya TPA, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah lebih dari dua harokat. Kenapa? Karena dua harokat sama dengan mengucapkan dua huruf hijaiyah. Bismillahi, maka akan sama dengan ucapan seseorang lalahi, lahi, ar-rahmani, mamani, mani, malik, mamalik. Seperti itu. Satu huruf sama dengan satu harokat. Satu harokat sama dengan mengucapkan satu huruf hijaiyah. Dipahami? Berarti kalau kita mengucapkan qasar sama dengan mengucapkan dua harokat. Kenapa? Karena mad dihitung satu huruf. Karena mad dihitung satu huruf. Jadi ba ditambah alif sama dengan ba ditambah ba. Sama dengan dua jumlahnya. Ba ditambah alif sama dengan ba ditambah ba. Ya, silakan. Iya. Sama, cuma kalau bertasydid itu sukun dengan harokat. Kalau tasydid sukun dengan harokat. Kalau mad harokat dengan harokat. Dari sisi ukuran sepertinya sama. Coba aja dihitung. Tabba, tababa, taba, sama nggak tuh? Sama kan? Tabba, tababa, taba. Ba-nya sama nggak? Tabba berarti berapa huruf? 3 lah. Ta, ba, ba. Ta-nya haraf fathah, ba-nya sukun, ba-nya fathah. 3 kan? Tabba berapa huruf? Berarti saat kita mengucapkan tabba berapa harokat totalnya? Ya 3, kan 3 huruf. Gimana sih? Tabba 3 kan? Tabba, tabba, tabba. Ya, 3 ya. Tabba, tabba.
tabba, tabba, tababa, 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 taba. Sama nggak? Sama. Paham? Tabba, tababa, taba. Sama kan? Ya sama. Berarti sama kalau dari sisi panjangnya. Begitu. Dua harakat. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau huruf bertasydid ditahan satu harokat karena yang sukunnya cuma satu, tab, ba. Yang keduanya berharokat. Kalau huruf mad langsung diberi harokat, sisanya yang sukun, taba. Jadi kalau tasydid sukun dulu baru harokat, kalau mad harokat dulu baru sukun. Begitu. Yang mesti kita selalu ingat adalah bahwa kias panjang mad ini selalu berbanding lurus dengan tempo yang kita gunakan. Kalau bacaannya cepat, maka berarti madnya menjadi pendek. Kalau bacaannya lambat, maka berarti satu harokat itu menjadi panjang. Kalau kita baca tahqiq, mungkin ba-nya menjadi ba, satu harokat. Kalau kita bacanya hadar, satu harokatnya ba. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu harokatnya bi. Panjang kan? Bi. Satu harokat itu. Tapi kalau kita cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Satu harokatnya segimana? Bi. Beda. Bi dengan bi. Beda. Maka perhatikan baik-baik. Ketika kita ingin menghitung antara bacaan dengan ketukan atau hitungan jari, maka perhatikan tempo bacaan kita. Kalau tempo bacaan kita lambat, ngitungnya lambat. Kalau tempo bacaan kita cepat, ngitungnya cepat. Jangan sampai bacaannya lambat, ngitungnya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngitungnya begini. Gitu ya. Idza jaa nas, belum. Atau misalnya bacaan cepat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pas ngitungnya lambat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya iya, kok panjang banget 4 harokatnya? Kan 4 ketukan katanya. Maka ketukan tidak bisa jadi standar. Kenapa? Karena kecepatan ngetuk orang itu berbeda-beda. Kecepatan ngitung jari orang itu berbeda-beda. Tapi kalau dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan bacaannya, insya Allah bisa menjadi acuan hitungan ini. Jadi nanti antum cara menghitungnya bukan bacaan mengikuti hitungan. Ketika talaki, antum hitung pas talaki berapa ketukan versi antum tuh yang tepat. Kan ketukan antum tiap orang beda-beda. Pas lagi talaki, ingat-ingat. Oh ternyata mad yang 4 harokat itu berdasarkan ketukan saya 6 ternyata. Maka ingat-ingat ketukan itu 4 harokat itu berarti 6 ketukan versi antum. Maka ingat-ingat itu dibawa kemana-mana. Ada mungkin orang yang lain ternyata 4 harokat itu 4 pas. Bisa jadi kan? Beda-beda nanti tergantung kecepatan mengetuk atau kecepatan menghitung jarinya. Yang pasti 4 harokat pada tahqiq pasti lebih panjang daripada 4 harokat pada tadwir. Dan 4 harokat pada tadwir pasti lebih panjang daripada 4 harokat pada hadar. Sudah otomatis. Kalau kita analogikan 1 harokat itu seperti 1 kotak, 1 harokat 1 kotak, maka kalau tahqiq ini kotaknya besar-besar karena 1 harokatnya panjang-panjang, bacaannya lambat. Ketika dia dibaca 4 harokat maka lebih panjang. Bandingkan dengan hadar. Hadar ini hampir setengahnya tahqiq kok. Jadi wajar ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kan, gimana itu kalau ada orang baca Al-Quran lambat kok kayaknya panjang-panjang. Ya memang kalau lambat harus jadi panjang-panjang. Justru aneh kalau bacanya lambat malah pendek-pendek. Begitu ya. Bacanya lambat pasti jadi memanjang 2 harokatnya. Yang tidak boleh bacanya pendek, bacanya hadar, harokatnya ngitungnya mengikuti tahqiq. Tidak boleh. Bacaannya tahqiq, panjang harokatnya ngikutin hadar. Tahqiq ngikuti hitungan tahqiq,
Tadwir mengikuti hitungan tadwir, hadar mengikuti hitungan hadar. Tahqiq bacaan yang lambat, hadar bacaan yang cepat, tadwir bacaan yang di antara tahqiq dan juga hadar. Allahu taala a'lam. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanya. Fadhal Ustaz. Iya. Ketukan kan setiap orang beda-beda. Kemudian kita mulai ngetuknya dari mana? Itu juga tergantung masing-masing orang. Jadi ketukan ini jangan jadi standar. Standarnya talaki, nanti dikonversi sama ketukan versi antum. Berapa dapatnya? Dan antum tadi mulai ngetuknya dari mana? Itu nanti ketika sudah dapat, langsung antum pegang. Oh, saya dapatnya sekian ketukan, mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Begitu. Jadi ketika talaki, antum ngitung sendiri tuh dengan versi ketukan antum. Hasilnya ketukannya berapa, dimulai dari mana, berakhir di mana, itu yang antum bawa untuk seluruh mad ketika baca sendirian. Begitu Ustaz. Ya. Jadi bebas mau mulai dari mana, mau berakhirnya di mana, tergantung yang mengetuknya. Jadi nggak ada aturan baku dalam hal ini. Kenapa? Karena panjangnya itu mengikuti talaqi. Mengikuti talaqi seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, nggak bisa jadi standar. Jadi yang namanya ketukan nggak bisa jadi standar utama. Tapi dia bisa membantu. Kalau kita sudah talaki, kita dapat konversi ketukannya berapa, maka itu bisa dibawa kemana-mana. Begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Ada lagi tanyakan? Boleh, silahkan yang dari Zoom, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud huruf mad dan lin adalah waw, alif, dan ya. Itu disebut dengan huruf mad dan lin. Kenapa disebut mad dan lin? Karena memiliki sifat yang sama dengan sifat huruf-huruf lin, yakni memiliki sifat lembut dalam mengucapkannya. Kalau huruf lin saja itu adalah waw ya sukun sebelumnya fathah. Allahu Ta'ala a'lam. Jadi huruf mad itu disebut huruf lin juga. Seperti itu. Allahu Ta'ala a'lam. Pengkhususan yang mananya? Jadi begini, alif, waw sukun sebelumnya dhammah dan ya sukun sebelumnya kasrah itu huruf mad. Itu huruf mad. Kemudian huruf mad itu juga disebut huruf lin karena kesamaan sifatnya. Apakah kemudian dipisahkan alif itu mad, waw sukun, ya sukun itu lin? Bukan. Kalau yang dimaksud lin, waw sukun dan ya sukun itu adalah lin faqat, lin saja. Jadi dia bukan mad dan lin, tapi lin saja. Yang lin saja itu yang mana? Waw sukun, ya sukun sebelumnya fathah. Itu namanya lin saja. Kalau waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, atau alif sebelumnya fathah, itu namanya mad dan lin, atau disebut mad saja. Begitu. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Surat? Misalnya baca surat An-Naba. Pas awal-awal temponya hadr. Pas di akhir tahqiq. Bolehkah mengubah tempo bacaan Al-Quran? Jawabannya boleh. Kapan kita mengubahnya? Boleh setiap kali waqaf berubah. Boleh setiap kali waqaf berubah. Kenapa? Karena kenyataannya kadang ada beberapa kalimat yang tidak bisa dibaca dengan sempurna kecuali dengan melambatkan bacaan.
Yang sulit. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Kadang-kadang kalau cepat wa ma huwa bimuzahzihihi. Padahal awalnya baca cepat. Pas nyampe situ wa ma huwa bimuzahzihihi. Enggak bisa kan? Otomatis kita wakaf dulu. Kita berhenti dulu pas potongan itu wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Baru setelah wakaf, udah lewat itu wakaf lagi boleh dicepetin lagi. Ya, yaitu alasannya karena memang ada beberapa kalimat yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melambatkan bacaan. Kecuali kalau antum sudah master, ya, sudah jadi muqri, ngebut pun bisa tepat, silakan. Itu beda lagi. Begitu. Jadi boleh membaca Al-Qur'an dengan mengubah tempo setiap kali wakaf. Yang enggak boleh itu belum wakaf udah berubah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini enggak jelas takarannya yang mana? Kan awalnya hadar. Takaran hadar. Berarti hitungan harokatnya harokat hadar kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manjang berarti. Kalau mau Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Ya. Amin. Seperti itu. Jadi bukan ngubut tiba-tiba melambat. Biasanya ada sebagian orang begitu kan, mau ruku' di Al-Fatihah. Biasanya begitu. Ya. Awalnya cepat, kemudian tiba-tiba melambat di akhirnya. Nggak jelas takarannya mana. Kenapa? Karena nggak dijeda, nggak diwakaf. Takarannya tidak jelas. Jadi melar gitu di belakangnya itu, melar. Dan melarnya itu kan berarti itu kan dalam perpindahan itu ada tempo di antara kan, ya. Melarnya berarti berarti nambah harokatnya kalau begitu. Maka kalau mau berubah tempo dipersilahkan asalkan wakaf dulu. Asalkan wakaf terlebih dahulu. Allah Ta'ala a'lam ya. Memang jarang dibahas sama para ulama masalah itu masuknya lahan mana. Yang pasti sih aib itu yang pasti gitu ya. Apakah kemudian dia haram atau tidak Allah Ta'ala a'lam. Karena berbeda kondisinya dengan orang yang cuma memanjangkan satu kata saja misalnya begitu ya. Karena itu konteksnya mengubah tempo ya, pasti aib. Allah Ta'ala alam apakah dia sampai diharamkan atau tidak, wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Saya nggak berani jawab. Fadal. Kita bacanya takbir, kita suka isbah, itu solusinya gimana? Kita bacanya tadwir, kemudian suka isba', solusinya gimana? Solusinya hilangkan isba'nya. Karena kalau orang udah biasa isba', baca tahqiq pun isba' juga nantinya. Kalau misalnya mau dicoba boleh, dia baca tahqiq berarti. Ya, kalau mau dicoba. Tapi biasanya sih ya, kalau yang udah biasa isba' terus biasanya nantinya. Mau baca hadar ya isba', mau baca tadwir ya isba', mau baca tahqiq ya isba'. Solusinya apa? Hilangkan isba'nya. Bagaimana cara menghilangkan isba'? Pertama pahami harokat. Bahwa satu harokat itu bi, jangan ditambah bi. Yang namanya huruf sukun langsung masuk huruf sukun. Bis. Bukan bis, langsung masuk, langsung bis. Tapi jangan ditekan juga, bis. Gitu, nggak usah. Bis. Coba 1, 2, 3. Bis. Mil. Bukan mil. Bismil. Bismillahi. Lama-lama insya Allah nggak isbah. Dilatih aja. Kira-kira mana yang sering isbah, dilatih. Al, misalnya al, berarti al, dilatih begitu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi tanyakan? Baik. Kemudian beberapa istilah, ini sebetulnya nanti disebutkan juga, tapi boleh dicatat di sini karena di slide nggak ada untuk sekarang, adanya nanti. Tapi nggak apa-apa kalau mau dicatat. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kadar panjang mad. Beberapa istilah yang berkaitan dengan kadar panjang mad. Yang pertama qasar. Apa qasar?
Membaca mad dengan tidak menambah kadar panjang lebih dari 2 harokat. Itu namanya qasar. Kemudian ada istilah fuwaiqul qasar. Fuwaiqul qasar. Apa itu fuwaiqul qasar? Fuwaiqul qasar sedikit di atas qasar. Maksudnya apa? Membaca dengan 3 harokat. Membaca dengan 3 harokat. Fuwaiqul qasar membaca dengan 3 harokat. Kemudian yang berikutnya adalah at-tawassut. Jangan tercampur aduk dengan sifat tawassut. Tawassut di sini artinya adalah membaca dengan 4 harokat. 4 harokat. Namanya at-tawassut. Di atas tawassut ada fuwaiqut tawassut. Fuwaiq at-tawassut. Fuwaiq bahasa Arabnya fa waw ya qaf. Fuwaiq berasal dari kata fawq. Fawq atas, fuwaiq sedikit di atas. Fuwaiqut tawassut berapa harokat? 5 harokat. Kalau 6 harokat istilahnya apa? Yang pertama bisa disebut dengan tul. Apa? Tul. Ta, waw, lam. At-tul. Juga bisa disebut dengan al-ishba'. Alif lam. Kemudian hamzah, shin, ba, alif, ain. Al-ishba'. Juga bisa disebut al-madd. Al-madd. Jadi kalau misalnya ada guru yang menyuruh kita baca mad arid lis sukun dengan mad, maka harus jelas nih, madnya mad lebih dari 2 atau madnya mad 6 harokat. Baca mad arid lis sukun mad dengan mad harus jelas. Madnya mad lebih dari 2 doang, 4 atau 6, atau dia maksudnya adalah 6 harokat. Karena 6 harokat juga bisa disebut sebagai mad. Maka kalau ada istilah mad, harus benar-benar lihat dia maksudnya apa nih mad di sini. Apakah huruf mad? Apakah mad 2 harokat? Ataukah mad lebih dari 2 harokat? Ataukah mad 6 harokat? Jadi harus jeli dalam melihat istilah dan memahaminya. Ada juga yang mengatakan qasar 2 harokat sama dengan 1 alif. Fuwaiqul qasar 3 harokat sama dengan 1,5 alif. Ada juga yang mengatakan at-tawassut 4 harokat sama dengan 2 alif. Fuwaiqut tawassut 5 harokat sama dengan 2,5 alif. At-tul mad 6 harokat sama dengan 3 alif. Jadi istilah ini harus paham. Karena kadang setiap orang, setiap guru, setiap syekh, setiap kitab punya istilah yang berbeda-beda. Jadi harus paham ketika kita membaca buku, mendengarkan daurah, harus paham istilah-istilah tersebut. 1 alif 2 harokat, 1,5 alif 3 harokat, 2 alif 4 harokat, 2,5 alif 5 harokat, 3 alif 6 harokat. Jadi kadang-kadang ada yang pakai istilah alif, ada yang pakai istilah qasar, fuwaiqul qasar, ada yang pakai istilah harokat. Jadi beda-beda. Dan saya belum tahu ada istilah yang lain. Insyaallah hanya itu. وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل